Asatte nani o shimasu ka? Pola yang berikutnya nomor 3 di sini. Nani ni masen ka? Nah, nani ni masen ka? Apa sih masen ka? Nah, untuk masen ka ini artinya ya bisa diartikan sebagai untuk mengajak lawan bicara melakukan sesuatu. Ini kalimat ajakan ya. Ya, artinya bagaimana kalau. Nah, seperti ini. Bagaimana kalau, ini merupakan kalimat ajakan. Sebenarnya masih ada satu arti lagi ya. Sebenarnya, tapi untuk kali ini kita hanya membahas untuk kalimat ajakan saja. Ini kalimat ajakan. Nah, ini untuk yang di belakangnya. Kalau jawabannya hai, berarti otomatis dia menyetujui ajakan tersebut. Hai, nani masho. Nah, apakah masho? Ini mari kita bahas. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Ashita no asa issho ni hashirimasen ka? Hashirimasen ka? Oke, kita bahas di sini. Hashirimasen ka? Berarti untuk pembentukannya bagaimana? Tentunya ya, kata kerja ya. Jadi kata kerja. Misalkan kata kerja awalnya hashirimasu. Hashirimasu. Ya, jadi untuk pembentukannya masunya diganti masenka. Ya, ini bukan kalimat tanya. Untuk yang kita bahas kali ini bukan kalimat tanya, tapi kalimat ajakan. Ya, jadi kita tinggal copy paste saja. Hashirimasenka? Hashirimasu. Hashirimasu itu artinya berlari. Nah, berlari atau lari boleh. Hashirimasenka? Jadi bagaimana ya? Ini artinya asta itu besok. Untuk asa pagi. Nah, untuk no itu partikel penghubung antara kata benda. Di sini untuk penghubung kata benda dengan artian keterangan waktu. Ishoni. Nah, ishoni ini artinya bersama. Sama. Nah, bersama-sama ishoni. Jadi asta no asa ishoni hashirimasen ka? Jadi bagaimana kalau ya besok pagi atau pagi besok berlari bersama-sama seperti itu. Bagaimana kalau pagi besok berlari bersama-sama seperti itu. Jadi bagaimana kalau pagi besok berlari bersama-sama seperti itu. Hai, hashirimasho. Nah, lihat di sini ya. Tadi untuk ajakannya itu masenka. Nah, ini hashirimasho. Nah, untuk jawabannya bukan pakai masenka lagi, tapi hashirimasho. Masho. Dari kata hashirimasu. Berarti ini untuk ajakannya kita pakainya untuk mengajak lawan kata, lawan bicaranya itu pakainya masenka. Tapi untuk jawabannya hashirimasho. Ayo atau mari ya, seperti itu. Jadi masho ini artinya ayo atau mari ya, seperti itu. Jadi tinggal masnya dihilangkan atau diganti dengan masho seperti itu ya. Jadi ini untuk pasangan ajakan untuk jawaban menyetujui ya. Jadi hai ya, ayo atau mari ya, mari berlari. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Konban issho ni gaishoku shimasen ka? Nah, shimasen ka?
Masenka berarti ajakan. Kalau gaishoku di sini artinya makan di luar. Makan di luar atau di restoran ya tentunya. Ishoni bersama-sama. Kongbang itu malam ini. Kongbang ini malam ini. Nah, hai shimasho. Nah, kenapa di sini shimasho? Ya, boleh. Ya karena shimasho itu dari kata shimas. Ya, shimas ini melakukan. Ayo mari kita lakukan. Ya, seperti itu. Jadi ini mewakili gaishoku. Jadi tidak dicantumkan juga tidak mengapa. Kalau mau misalkan mencantumkan juga tidak mengapa. Hai gaishoku shimasho. Seperti itu juga boleh. Dan bagaimana kalau misalkan jawabannya negatif? Nah, ini kan jawabannya menyetujui atau positifnya. Kalau negatifnya bagaimana? Nah, negatifnya ini ya bisa dengan ya chotto, seperti itu juga bisa. Ya chotto. Nah, ini chotto di sini ya ada tanda petik. Chotto agak panjang ya, nadanya agak panjang di sini sebagai penolakan yang halus. Penolakan yang halus di sini artinya dia itu dalam tanda kutip ada urusan, tidak bisa ya, tidak bisa dengan tanda kutip ada urusan atau ada uzur ya, ada keperluan seperti itu. Ya, ini ada berbagai macam, ini salah satunya. Ya, seperti itu. Ya, jadi boleh menjawab dengan seperti ini, ya chotto. Seperti itu. Atau juga bisa menjawab dengan sumaseng seperti itu. Atau bisa menjawab dengan sumi maseng. Sumaseng atau sumaseng. Kyou wa chotto juga bisa. Kyou wa chotto. Nah, seperti itu. Ya. Kyou wa chotto. Maaf, hari ini agak bagaimana gitu. Ya, jadi perlu diingat lagi. Jadi untuk masengka itu mengajaknya, ya. Kalimat untuk ajakannya, sedangkan masho itu sebagai persetujuannya, bahwa dia itu menyetujui untuk ajakan tersebut. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan pola kalimat yang berikut. Nomor 4 di sini. Nani mo nanani maseng. Nah, ini tentunya tetap diisi dengan kata kerja. Nah, nani mo maseng. Sebelumnya kita membahas tentang doko emo, doko ni mo ikimaseng. Nah, itu prinsipnya sama. Berarti ini artinya apa? Nah, artinya ini dia tidak melakukan aktivitas apapun seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh kalimatnya. Yang pertama, asate nani o shimasu ka? Ini untuk kalimat tanyanya. Kalau kita menanyakan, asate nani o shimasu ka? Misalkan jawabannya uchi o souchi shimasu. Misalkan membersihkan rumah. Nah, tapi kalau jawabannya tidak melakukan apapun, ini jawabannya nani mo shimaseng. Nani mo shimaseng. Mo itu artinya pun. Nah, tidak ya, tidak, sengnya itu sebagai tidak, shimas melakukan apapun. Ya, nani sebagai apa? Tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun, seperti itu. Jadi ini untuk jawaban yang bisa dibilang tidak mempunyai kegiatan apapun, seperti itu. Oke, yang berikutnya, kesa nani o nomimashita ka? Nah, ini perbedaannya hanya karena di sini kesa itu tadi pagi, masa itu bentuk lampau. Jadi ini untuk menanyakan dengan pertanyaan yang bentuk lampau. Ini nani mo nomimasen deshita. Tentunya untuk kata kerjanya kita hanya merubahnya ke bentuk negatif lampau, seperti itu. Jadi ini pola kalimat untuk menjawab pertanyaan yang
kita itu tidak melakukan hal apapun seperti itu. Ya, tinggal ditambahkan pada di belakang gimongsinya nani ditambahkan dengan mo. Terus tentunya diikuti dengan kata kerja negatif. Mau negatif lampau juga silahkan, negatif yang akan datang juga silahkan, seperti itu. Oke. Untuk pembahasan bab kali ini ya, kita sudah selesai, hanya 4 nomor saja. Ya, jadi kita review saja. Kakunin, untuk yang di pola kalimat yang pertama itu kita sudah mengenal tentang partikel wo. Ya, wo ini sebagai penanda objek dengan kata kerja aktif atau transitif. Ya, kata kerja transitif itu apa? Kata kerja yang memerlukan apa? Subjek atau pelaku. Ya, seperti itu. Terus juga kita mempelajari tentang partikel D. D ini sebagai penanda apa? Tempat aktivitas. Diartikan di, seperti itu. Nah, jadi kita sudah mempelajarinya. Jadi kita sudah bisa buat suatu kalimat dengan pola yang lengkap. Nah, seperti itu. Dan untuk yang di pola yang ketiga di sini, masenka. Masenka ini kalimat ajakan. Masho. Hai, nanani masho. Ini sebagai persetujuan atau menyetujui ajakan tersebut. Masho itu artinya mari, tapi masho, mari makan, ayo makan. Nomimasho, mari minum. Ya, mari minum. Ya, terus ikimasho, mari pergi. Seperti itu. Ayo pergi. Ikimasenka, bagaimana kalau pergi ke titik-titik, seperti itu. Tapi masenka, bagaimana kalau makan titik-titik, seperti itu. Jadi ini kalimat ajakan untuk masenka, dan masho ini untuk sebagai jawabannya. Nah, untuk penolakannya ya, untuk jawaban penolakannya iya chotto. Ya, chotto nadanya itu agak turun. Ya, chotto, seperti itu. Atau sumimasen, ya, sumimasen, seperti itu. Sumimasen, kyou wa chotto, seperti itu. Ya. Jadi nadanya juga mengikuti, ya, nada menolak dengan secara halus. Oke, yang terakhir di sini ada nanimo, ya, kata kerja. Ya, di sini ada bentuk maseng. Ingat, kalau ada mo, ya, itu bentuk negatif. Ini kuncinya. Nah, mo pasangannya maseng. Ya, seperti itu. Tentunya depannya itu ada gimongshi, ya, kata tanya. Kata tanya, mo, ya, plus mo, ya, terus belakangnya ada maseng. Nah, seperti itu. Ini harus ditekankan ya. Jadi ini kata kuncinya di sini. Oke? Ya, untuk pelajaran hari ini selesai. Minasan tetap semangat belajar ya. Untuk video berikutnya kami akan upload ya. Tetap lihat channel kami ya. Silakan cak mata.